kita kembalikan kepada kelompok Taruna Negara. Bagaimana pendapatnya Sandi dan pendapatnya Cynthia? Terima kasih teman-teman, sarannya dapat kami terima sebagai pelengkap dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Baik, permasalahan pertama sudah kita selesaikan. Berarti sekarang permasalahan yang kedua itu akan ditampilkan oleh kelompok Sriwijaya. Nah, untuk kelompok Sriwijaya, Bu Alaja yang menunjuk langsung. Silahkan maju ke depan. Saya dari kelompok Sriwijaya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pembagian kasta. Wujud akulturasi masa Hindu-Buddha dalam bidang sosial kemasyarakatan antara lain adalah adanya sistem kasta. Sistem kasta adalah pembagian lapisan masyarakat menjadi 4 golongan, yaitu kasta Brahmana atau golongan pendeta, kasta Ksatria atau golongan raja dan bangsawan, kasta Waisya atau golongan pedagang, dan kasta Sudra atau golongan rakyat biasa. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, silakan. Nah, selanjutnya ada yang menanggapi. Wujud akulturasi masa Hindu-Buddha dalam bidang sosial kemasyarakatan selain sistem kasta juga termasuk dalam bidang pemerintahan, yaitu berupa konsep Dewa Raja, yaitu menganggap raja sebagai perwakilan dewa di bumi. Kita kembalikan kepada yang memiliki permasalahan begitu ya. Tanggapannya Sasa seperti itu bagaimana? Oh iya Bu, pendapat Sasa juga benar. Yang termasuk akulturasi masa Hindu-Buddha pada bidang sosial kemasyarakatan, selain sistem kasta juga adanya konsep Dewa Raja. Terima kasih Bu. Ya. Sebelum kita lanjutkan pada diskusi berikutnya, ini nampaknya temanmu ada yang mau mengajak menyanyi. Boleh ya? Dalam menyegarkan suasana. Oke, kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke dalam birama 4/4. Yang semangat ya teman-teman? Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Berikutnya, jawaban permasalahan yang ketiga. Kelompok Majapahit yang mewakili untuk ke depan. Iya, silahkan Tere. Wujud akulturasi masa Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang sistem pengetahuan antara lain adanya perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka, yaitu tahun dalam kepercayaan Hindu. Sedangkan dalam peralatan hidup dan teknologi terlihat dalam seni bangunan candi. Dilihat dari bentuk dasar maupun fungsi, candi tersebut terdapat perbedaan. Bentuk dasar bangunan candi di Indonesia adalah punden berundak-rundak yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan megalitikum yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Fungsi candi Hindu di Indonesia adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Siapa yang akan memberi komentar dari penampilan kelompok Majapahit? Iya, silahkan Dimas. Terima kasih Bu. Menurut saya penampilan Tiri sudah bagus, saya setuju. Iya, bagus. Berikutnya sampai pada permasalahan yang keempat. Sekarang saya berikan kepada kelompok lain yang ditunjuk untuk menampilkan hasil pekerjaan permasalahan yang keempat. Saya perwakilan dari Kerajaan Kutai akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wujud akulturasi dalam bidang kesenian. Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dari seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Pada candi tersebut banyak menggambarkan suatu kisah atau cerita yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha.
Demikian penyampaian diskusi menurut kelompok kami. Terima kasih. Siapa yang akan memberi tanggapan dari kelompok Kutai tadi? Menurut saya, diskusi dari kelompok Kutai sangat bagus dan sangat lengkap. Terima kasih. Aplaus dulu. Untuk kelompok yang belum tampil, kelompok Kerajaan Bali. Baik, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil kerja kami mengenai sikap yang harus dilakukan apabila mengetahui perusakan peninggalan budaya pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah kita mencermati gambar tersebut, beberapa cara menghargai peninggalan sejarah antara lain: yang pertama, diamankan dari tangan-tangan yang jahil; yang kedua, mengunjungi museum, candi, makam pahlawan, istana, dan lain-lain; dan yang ketiga, kita tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Sekian, terima kasih. Bagus. Ada tanggapan untuk kelompok terakhir? Sebaiknya pelajari Indonesia tidak hanya pelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dari bangku sekolah atau lembaga formal. Sebaiknya siswa juga peduli terhadap natural environment. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, bagaimana? Nah, 5 permasalahan tadi sudah kita selesaikan bersama.